Aku tahu. Kamu sudah benar. Percaya aku. Aku tidak selingkuh. Tidak. Tidak hianat keluarga. Aku tahu. Aku tahu itu. Sia-sia tahan saja. Teknisi Chen. Hasil lapor keluar. Masuk dan lapor. Bukan. Pembunuh sia-sia dulu. Ada petunjuk. Cuma orang Feng Yu. Tato di tangan. Pakai tinta khusus. Warna muncul kena UV. Biru jadi hijau. Kapten Zhang. Jangan bilang itu. Aku cuma penjaga. Kamu. Sudah lelah perang. Pulang saja. Aku terima kasih. Aku terima kasih sekali. Pergi. Cepat daftar dulu. Jangan sombong kamu. Itu Cheng Chi. Dengar-dengar 2 tahun lalu dapat gelar pahlawan, kenapa jadi begini? Dia itu Chen Chi. Sejak istrinya mati, Dia langsung hancur. kasihan sekali dia. Aku dengar juga pembunuh istrinya itu kabur keluar. Tragis sekali hidupnya. Bicara apa kalian? Mau masuk? Kalau tidak, keluar. Kalian sedang apa? Permisi, apa kamu? Senzu Mingda, insinyur senior, Chen Chi. Taruh makan di meja, kurir lewat pintu samping. Daftar di ruang terima, kalian orang luar, jangan main di sini. Kalian. Bocah, kamu tahu ini siapa? Bosku kami, ketua grup teknologi Qiangxing. Kamu. Insinyur Chen. Anakku, Gu Jiangshui. Sedang teliti teknologi genetik biologis. Kalau teknologi ini maju, penting buat negara. Tapi, organisasi mata-mata Feng Yu, incar dia. Aku mau minta kamu, jaga dia dari dekat. Bos Gu, benar, urus itu, jangan ganggu aku. Kamu juga lihat, aku cuma jaga pintu. Aku kerja di sini cuma tunggu mati saja. Kalau kamu tidak suka, mau pecat aku, bilang saja. Aku juga mau keluar. Insinyur Chen. Chen Chi, benar? Cari aku. Jangan salah aku di akhirat. Hati-hati. Bos Gu, cepat kejar. Bos Gu, kenapa? Hidupku sudah hancur. Kenapa kamu tolong aku? Simbol Feng Yu. Aku tidak punya apa-apa. Kenapa tidak lepas aku? Lari. Tidak selesai masalah. Orang bunuh istrimu. Masih bebas saja. Apa kamu tidak mau tangkap mereka? Aku. Jaga anakku. Jiang Sui. Kalau tidak, aku mati tidak tenang. Bos Gu. Baik. Aku janji. Kamu harus tahan. Tahan sedikit lagi. Kamu harus tahan. Ambulans. Ayah. Ayah kenapa? Buka mata, lihat aku. Ayah. Ayah, tenang saja. Proyek yang aku pimpin, teknik genetik CART, sudah sangat sukses. Aku tidak bakal mengecewakanmu. Ayah. Halo. Kamu siapa? Xiao Xia. Semua gara-gara kamu. Gara-gara satpam sialan ini, ayahku sampai koma. Nona Gu, benar? Kamu tidak bisa selesai masalah apapun? Aku sudah janji ayahmu jaga kamu terus. Tolong pergi dari sini.
Ini perintah. Perintah. Kenapa kamu perintah aku? Ayahku luka parah. Lihat dia saja tidak boleh? Kamu sudah target Feng Yu, kamu tidak bebas lagi. Aku kasih tahu kamu. Rapat proyek besok, aku ikut penuh. Kalau tidak dengar aku, usaha ayahku bakal jadi sia-sia. Diam kamu, pergi sana. Keluar sekarang. Tidak mau lihat kamu. Pergi. Aku suruh pergi. Xiao Xia, aku sudah terima tugas. Jaga Gujian Shui. Semoga arwah kamu bisa lindung aku, hancur sisa Feng Yu, hancur sisa Feng Yu. Sekali jalan, dan cari orang yang siksa kamu dulu. Halo Zhao. Aku butuh bantu kamu. Chen, yakin terima tugas ini? Yakin? Kalau mau kerja lagi, balik kapan saja, pintu Shenzhou Mingda selalu buka buatmu. Dengan teknik kamu. Sini panggung kamu. Tapi kenapa harus jaga Gujian Shui itu? Baru-baru ini, ada drone ilegal ganggu lab Gujian Shuo. Pola sinyalnya sama seperti dulu. Jadi aku curiga, orang di balik ini orang yang sama. Maksud kamu, orang yang bunuh Xiao Xia muncul lagi? Benar? Dia kenal aku banget. Aku harus sembunyi. Jadi satpam jaga Gujian Shui. Tapi walau kamu tangkap mata-mata itu, bagaimana bukti itu orang 2 tahun lalu? Orang itu pangkat tinggi di Feng Yu. Tato di tangannya pakai tinta khusus Feng Yu. Kena sinar UV, warna bakal muncul. Aku kesini mau pinjam teknik dan alat baru Shenzhou Mingda. Boleh saja. Kenal ini, Shu. Pemeriksa kami, Shu Zixia. Dia bakal pimpin tim bantu kamu semua. Halo. Senang kerjasama. Rapat hari ini mungkin ada mata-mata. Tugas kita cari dan cabut semua alat sadap di lokasi ini. Pertama, bersih sinyal ruangan. Bersih sinyal ruangan. Mulai gerak. Iya. Daftar putih sudah masuk. Oke. Alat blokir sinyal sudah siap, terpasang semua. Semua Wi-Fi, Bluetooth, dan sinyal ponsel sudah mati semua. Alat blokir suara, siap. Semua rekam suara sedang proses mati. Bahan anti-sadap, sudah siap. Oke. Alat sudah aktif, sedang analisis data. Tunggu. Ada 2 sinyal aneh. Lacak sekarang. Ada getar logam dalam tembok. Mungkin alat sadap. Di balik ini. Ketemu alat sadap. Waspada semua. Iya. Ada alarm. Pipa udara. Butuh tangga.
Sinyal pipa udara aneh. Kasih B30. Di sini. Benar ada barang. Kamera rahasia militer. Lubang angin area buta. Pasang barang di sini, paling pas sudah. Benar. Semua lebih hati-hati. Iya. Alat ini canggih, bukan standar biasa. Satu sensor suara harganya mahal, bisa 5 angka. Cepat pakai B30 tes kode itu, cek modul Fengyu, cek modul Fengyu. Iya. Semua sinyal curiga, sudah bersih. Sekarang dalam pantauan. Semua, aku kenal dia. Ini Liu Ze. Lulus kampus top, ahli sains biologi, juga teman baik aku. Aku undang dia, bantu proyek kita. Mari sambut dia. Pasangan serasi sekali. Sangat cocok. Pak Liu gabung proyek ini. Pasti makin hebat. Benar sekali. Nanti, Kami andal Pak Liu. jangan puji berlebih. Aku bakal usaha maksimal. Ayo semua. Ikut aku rapat. Pak Chen, ada sinyal curiga. Makin dekat ke kita. Ada apa ini? Kenapa kamu di sini? Ini rapat penting kantor. Kamu cuma satpam, bisa ikut juga? Cepat keluar. Nona Gu, Tuan Gu minta aku, jaga kamu, dan jaga proyek. Tiap acara proyek yang terkait, aku bakal ada. Kamu cuma satpam, mau jaga aku? Bagaimana caranya? Pecat orang ini sekarang. Kantor tidak butuh dia. Nona Gu, mungkin tidak bisa. Sebelum ayah masuk RS, beliau tanda tangan dokumen. Isinya jangan pecat Chen Qi. Lalu minta kami, bantu semua kerjanya. Kenapa ayah buat putusan itu? Kalau begitu, biar dia tetap di sini. Aku buka, rapat mulai. Tidak bisa. Rapat belum boleh mulai. Kamu siapa berani larang? Sebab di antara kalian, ada mata-mata. Alat deteksi bunyi. Ada orang bawa. Alat sadap ilegal. Kamu bohong. Semua yang rapat di sini, orang kepercayaan Jian Sui. Kamu buat begini, apa kamu ragu? Cara dia pilih orang, dan kemampuan kerja dia? Pak Liu, benar? Kenapa kamu emosi? Jangan-jangan, kamu takut. Aku takut? Kenapa aku harus takut? Kamu cuma satpam bau. Apa hak kamu, ceramah di sini? Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu tidak penting? Aku cuma percaya hasil deteksi. Kalau kamu tidak salah. Biar aku periksa. Kamu? Kamu mau apa? Jian Sui. Diam. Chen Qi. Liu Ze orang kepercayaanku. Dia teman kecilku. Kenapa kamu begitu? Dasar apa? Tato di tangan dia. Lihat semua. Tato semanggi ini, sama dengan 2 tahun lalu, tato organisasi Fengyu, persis sekali, masih bilang tidak salah. Bicara. Bagaimana kamu gabung, organisasi Fengyu? Yang buat istriku bunuh diri, apa itu kamu? Kamu ikut rapat ini, apa tujuan kamu? Kamu gila. Aku tidak tahu, kamu bicara apa? Jian Sui, aku beritahu. Tato ini aku buat di luar, tato doa untuk kamu. Tidak ada hubungan dengan Fengyu, sama sekali tidak ada. Tolong percaya aku. Liu Ze, aku percaya kamu. Kamu pasti bukan mata-mata. Semua ini, ulah satpam bau ini. Jian Sui, terima kasih sudah percaya.
Tidak apa-apa. Liu Ze, aku tahu, kamu kena fitnah. Iya. Chen Qi, tato bisa bukti apa? Liu Ze orang kepercayaanku. Jangan bicara sembarang. Percaya itu urusan kalian. Aman itu urusanku. Kalau tidak mau proyek bocor, minta Pak Liu ikut periksa kamu. Liu Ze, jangan ladeni orang ini. Biar dia periksa. Aku mau lihat apa yang dia dapat. Mana mungkin? Kenapa alarm tidak bunyi? Apa mungkin dia bukan orang Feng Yu? Chen Qi, sudah puas ribut? Tidak temu apapun? Sekarang aku minta, cepat minta maaf. Benar, minta maaf. Sebelum curiga hilang, aku tidak akan minta maaf pada siapapun, kamu. Sudah, jangan pukul orang begini. Ayo lanjut rapat. Tidak bisa. Alarm alat deteksi belum hilang. Masih ada yang sadap. Sekarang, semua yang ada di sini harus periksa. Cukup Chen Qi. Orang di sini, rekan kepercayaanku semua. Di antara mereka, tidak mungkin ada mata-mata. Ini kenapa? Kenapa di tubuh Nona Gu ada sinyal? Apa Nona Gu pelakunya? Dia mata-matanya. Apa? Kalau benar begitu, Dia tidak layak jadi ketua proyek Karte. Benar? Betul? Tidak bisa jadi ketua. Mana mungkin? Kamu mau apa? Jangan gerak. Di bros ini ada alat penyadap mini. Ini cara biasa dari organisasi Feng Yu. Miss Gu, bros ini dari mana kamu dapat? Aku nggak tahu bros ini bukan punya aku. Pasti ada yang taruh diam-diam. Bos Gu, jangan pura-pura jadi korban. benar. Proyek Carte, hasil kerja keras, kita semua. Apa sebenarnya yang kamu mau? Bos Gu, mending kamu serahin posisi penanggung jawab. Setuju, setuju, setuju. Serahin, 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 serahin. Bukan seperti itu, soal bros ini, aku benar-benar nggak tahu Liu Ze bisa jadi saksi aku Liu Ze. Ngomong dong. Jian Shui, bukti semua jelas, aku saranin, bagus, kamu ngaku aja. Kamu ngomong apa? Kamu juga nggak percaya aku. Udah sampai sini. Saran aku, mending kamu kasih data teknologi inti CART, buat jaga-jaga, kalau enggak, kamu bisa masuk penjara. Liu Ze bukannya kita sahabat paling dekat. Kamu malah nuduh aku. Gu Jianshui, udah stop ngomong gak jelas. Mending serahin posisi penanggung. Jawab sekarang. Tunggu bentar. Alat penyadap ini bukan punya Miss Gu. Bukan dia. Kalau nggak dia siapa? Siapa aja yang sentuh badan Miss Gu itu yang taruh. Pak Liu, kalau aku nggak salah, tadi cuma kamu yang peluk Miss Gu. Kamu, Alat penyadap ini kamu taruh waktu peluk dia kan? Benar. Tadi cuma Liu Ze peluk aku. Jadi, kamu yang taruh. Jian Shui, jangan dengar omongan dia ngawur. Mana mungkin aku, fitnah kamu. Ngawur atau enggak? Kita lihat rekaman CCTV. Langsung kelihatan jelas. Benar, ada rekaman CCTV. Halo bagian keamanan ya. Bisa cari rekaman CCTV di ruang rapat, tayangin di layar besar ruang rapat. Siap Bos Gu. Itu kan Bos Liu sama Bos Gu. Mereka kenapa? Ada apa itu? Ini, Ada apa? Ada masalah apa? Ini kenapa? Maaf Bos Gu. Alat CCTV kita rusak. Nggak bisa tayangin rekaman ruang rapat. Apa ini? Apa ini? Kok bisa begini? Miss Gu, kamu nggak perlu panik, ada yang pasang alat pengacau sinyal di kantor. Sinyal kantor terblokir. Kalau nggak ada bukti, gimana bisa bilang, aku taruh alat penyadap di badan Gu Jian Shui? Kalau begitu Gu Jian Shui malah bilang, aku yang dituduh. Liu Ze, kamu kok bisa ngomong, nggak punya malu gitu? Padahal aku percaya kamu. Kamu malah fitnah aku. Aku fitnah kamu. Bukti mana? Siapa bilang aku nggak ada bukti? Pacen hasil analisa udah keluar, alat penyadap di ruangan, dan alat penyadap ini, pola frekuensinya sama persis kayak 2 tahun lalu. Alat penyadap di drone penyerang lantas di Tiangsu Research. memang benar kamu.
2 tahun, akhirnya aku dapat kamu bikin keluarga aku hancur. Bikin istriku bunuh diri. Hari ini aku mau kamu bayar lunas. Dasar gila, aku sama sekali nggak paham kamu ngomong apa. Semuanya, sekarang bukti, udah cukup jelas. Gu Jiansui itu, mata-mata organisasi, Feng Yu silakan, langsung voting di rapat dewan. Segera cabut, jabatan penanggung jawab dari Gu Jiansui. Ini gimana ini? Kamu masih bengong? Nggak mau jadi ketua, proyek gitu? Aku setuju, cabut jabatan, penanggung jawab Gu Jiansui. Benar, aku setuju juga. Aku setuju. Aku setuju juga. Aku setuju juga. Aku setuju juga. Setuju. Aku setuju juga. Aku setuju juga. Setuju. Kalian setuju? Padahal aku selalu baik ke kalian-kalian. Kenapa? Kenapa kami cuman nggak mau hasil kerja kami diserahin ke mata-mata venue benar? Betul iya juga. Nggak bisa kasih ke kamu. Kamu ngomong apa? Masa kalian lebih percaya Liu Ze daripada percaya Miss Gu? Kalian malu nggak lihat tato di tangan dia? Masa nggak ngerti dia orang kaya apa? Tato doang, bisa buktiin apa? Emang, kalau punya tato Clover, langsung jadi mata-mata Feng Yu. Kamu cuma satpam? Aku lihat kamu nggak punya hak ngomong besar di sini. Kalau nggak ada bukti aku tuntut kamu nuduh. Liu Ze, jangan pikir 2 tahun berlalu, kamu bisa nutupin. Kalau aku nggak salah tato di pergelangan tangan kamu pakai tinta khusus Feng Yu kan? Kena sinar UV warnanya jadi dari biru tua ke hijau gelap. Kamu ngomong apa? Kamu tahu dari mana? Orang 2 tahun lalu itu kamu bukan. Bentar lagi semua bakal jelas. Apa? Kenapa bisa begini? Ada apa ini? Warna tetap sama. Ini kenapa? Aku lihat sekarang, mau bilang apa lagi? Kamu cuma satpam penjaga tidak jaga pintu benar, malah datang ke sini, fitnah aku jadi apa? Mata-mata Feng Yu? Jangan pikir Gu Jiansui, biarkan kamu di sini, kamu bisa di sini, buat sesuka hati. Kenapa? Aku hampir yakin itu dia. Tapi ternyata bukan dia. Orang yang aku cari. 2 tahun lalu, pembunuh itu ada di mana? Alat ganggu sudah mati, CCTV sudah normal. Benar dia. Tidak sangka itu dia. Benar dia, lihat ini. Ternyata, alat sadap itu, memang kamu pelakunya, simpan di kantong aku. Kenapa? Jiansui, aku salah. Aku khilaf saat itu. Ada yang kasih uang, suruh curi proyek kamu, data inti itu. Jiansui, aku salah ikut orang. Jiansui, aku salah. Jiansui, maafkan aku. Jiansui, Ternyata, orang paling aku percaya, malah di belakang, terus mau celakai aku. Aku tidak bakal maafkan. Kalau mau bicara, bilang pada polisi saja. Jiansui, aku salah. Satpam, Jiansui, bawa dia pergi. Jiansui, kasih aku kesempatan. Jiansui, aku salah. Jiansui, Jiansui, Jiansui. Direktur muda Gu, kami juga hilaf, sampai pecat kamu dari jabatan itu. Jangan marah pada kami. Aku tahu. Bukan salah kalian semua. Tapi kita satu tim. Kepercayaan paling dasar, tetap harus ada. Rapat sampai sini dulu. Aku mau tenang dulu, semuanya. Kalian semua juga pikir lagi. Pak Kepala Seksi. Liu Ze di proyek, gagal saat rapat CART. Sekarang sudah polisi tangkap. Sampah. Bukannya Liu Ze itu, orang kepercayaan Gu Jiansui. Kenapa aksinya gagal? Dari hasil selidik, ada orang nama Chen Qi. Terus bantu Gu Jiansui. Siapa? Chen Qi. Bagus sekali. Yang ditunggu bakal datang. Chen Qi, teman lama aku. Kita akhirnya ketemu lagi. Halo, Direktur Gu. Kalian lanjut kerja saja. Iya.
Kenapa kalian datang? Direktur Gu. Atas perintah Tuan Gu, selama proyek CRT belum selesai, kami harus jaga kamu dan keamanan proyek. Chen Qi. Jangan pikir tangkap Liu Ze. Bikin aku terima kasih. Ini rumah aku. Cepat kalian keluar. Kamu pikir aku mau? Kalau bukan demi cari pembunuh istri aku dan janji pada ayahmu, aku mau cepat pergi. Mati istrimu bukan urusanku. Video di internet, kamu tidak lihat? Semua bilang dia selingkuh. Siapa tahu, dia yang mau sendiri. Istriku tidak selingkuh. Dia tewas karena orang, sekarang masih kena hina. Nona Gu. Kalau kamu bisa, bantu aku cari pembunuh, aku bakal hutang budi. Dia wanita macam apa? Siapa yang peduli? Bisa saja, dia sudah hianati kamu, main belakang diam-diam, dan lagi. Pergi. Gimana hasil periksa? Data aman sudah masuk, sedang periksa, sinyal curiga. Berapa lama lagi, siang ada rapat video? Sisa 2 tempat, dekat meja ranjang, dekat lemari baju. B30 sedang cek kode. Apa ini? Kenapa ada di rumah? Alat sadap suara. Itu apa lagi? Semprotan parfum, kamera lubang jarum. Frekuensi sama seperti rapat. Kenapa bisa begini? Feng Yu susup rumahku. Aku cuma mau proyek CRT lancar. Kenapa mereka incar aku? Orang benar tidak salah, hartanya yang bikin salah. Kamu punya proyek hebat dunia. Orang yang benci negara, tentu tidak mau proyek kamu lancar. Benar, Nona Gu. Orang pintar seperti Anda, pasti jadi sasaran sadap asing. Tapi kalau perlu, kami Shenzhou Mingda bisa kasih layanan aman data ketat. Benar. Stasiun alat sadap ini, pasti dekat villa ini, harus perluas area periksa. Kalau begitu, tolong bantu aku. Jixia. Sudah mulai siang. Ayo cepat periksa teliti. Chen Qi. Chen Qi. Soal istri kamu. Maaf sekali. Tadi aku salah bicara. Mati istrimu bukan urusanku. Video di internet, kamu tidak lihat? Semua bilang dia selingkuh. Siapa tahu, dia yang mau sendiri. Gak apa Sya? Nona Gu sangat bijak. Ayahmu tahu? Bakal senang juga. Pengurus Zhang, cepat periksa semua orang di villa. Aku mau lihat siapa pasang alat sadap. Tolong periksa dengan teliti. Pak Chen, suhu di dalam ini aneh. Tolong pegang ini. Repeater sinyal model Mark 7. Frekuensi alat ini, sama dengan alat sadap Liu Ze, ternyata sangat cocok. Logo ini, kenapa terasa sangat akrab? Sepertinya pernah lihat di mana. Apa mungkin dia? Siapa?
Kamu mau apa? Tidak sangka, aku buat sangat rapi, kamu tetap bisa tahu. Kamu orang Feng Yu. Benar. Feng Yu utus aku pantau tiap gerak kamu. Tapi kalian malah cabut semua alat sadap aku. Begitu aku ketahuan, Feng Yu pasti buru aku. Karena aku tidak bisa hidup, lebih baik kamu mati bersamaku. Chen Qi. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Cepat bawa dia ke kantor polisi. Iya, jalan. Lepas aku. Chen Qi, kamu tahan sebentar, aku cari dokter sekarang. Kamu sudah bangun. Ada rasa sakit? Dokter bilang, untung tidak kena bagian vital. Kamu? Kenapa kamu lindung aku? Nona Gu. Aku janji sama ayah kamu, aku akan jaga kamu terus. Aku tidak akan ingkar janji. Terus? Kalau proyek CART selesai, kamu masih mau jaga aku? Ini. Nona Gu, Kamu gimana? Apa kamu sakit? gak apa-apa, Nona Gu. Makasih sudah bantu cari dokter. Aku sibuk dulu. Chen Qi. Aku mau ngomong sesuatu. Sebenarnya, setelah 2 hari ini, aku iri sama istri kamu. Nona Gu, kamu. Kenapa ngomong begini? Aku juga nggak tahu, tapi dulu aku harap proyek CART cepat selesai, biar aku nggak kamu siksa. Tapi sekarang, aku mau selesainya lama. Kamu paham? Pak Chen, gawat. Monitor drone tunjuk ada, drone kepak di luar. Nona Gu, kali ini Feng Yu pasti mau cari ribut. Data inti proyek kamu simpan di mana? Di lab rahasia lantai 3. Di sana lagi simulasi CART. Simulasi tahap akhir. Bisa henti simulasinya? Gak bisa, sudah sampai generasi 72. Kalau henti sekarang, semuanya bakal sia-sia. Oke. Kamu jaga lab. Aku dan Zixia lawan Feng Yu. Oh iya. Nona Gu, ini dari Shenzhou Mingda, Privacy Guard. Bisa lacak alat sadap di sekitar sini. Hemat daya dan praktis. Semoga ini bantu kamu. Kamu harus hati-hati. Cepat, pakai pistol anti-drone. Usir mereka semua. Lacak lokasi pilotnya cepat. Grup drone ini pakai teknologi lompat frekuensi. Ganti tiap 0,3 detik. Mirip taktik tawon 2 tahun lalu. Mungkin saja ulah orang 2 tahun lalu. Bagus. Hari ini, aku sudah tunggu lama. Ubah pita frekuensi ke 247,9. Itu frekuensi drone ke pilotnya. Sinyal pulsa gak normal. Pilot pasti ada di dekat sini. Dia pasang antena penguat. Nilai radiasi tempat ini 27 kali lipat normal. Dari sini, pabrik tua 2,5 km. Begini, kita pencar. Kamu jaga Nona Gu, Terus kamu, biar aku urus pabrik itu. Sudah 2 tahun, aku harus tangkap dia sendiri. Chen Qi, hati-hati.
Apa kabar, teman lama? Senang ketemu lagi. Kamu benar ada di sini. Gak sangka kamu bisa temukan aku? Iya juga. Kalau ini saja nggak ketemu, kamu nggak akan di Shenzhou Mingda, jadi insinyur senior. Selama itu, Kamu kayaknya tahu soal struktur internal Shenzhou Mingda. Paham sekali. aku sudah pernah bilang, siapa aku itu nggak penting, kamu cuma perlu tahu. Nasib kamu sekarang, salah kamu sendiri. Berhenti. Sebelum aku tahu yang benar, kamu nggak bisa pergi. Oke, lihat saja kamu mampu atau gak. Tapi si cantik Gu Jiansui, di atas vilanya ada puluhan drone. Kamu gak khawatir? Katanya kamu kenal aku. Masa gak tahu? Shenzhou Mingda generasi 10, pistol anti-drone. Khusus buat drone kepak, fitur lompat sinyalnya, sudah bisa capai 99% sukses. Apa? Maksud kamu? Drone di Villa Gu Jiansui, semua sudah mati? Iya. Terus, aku bakal serahkan kamu ke polisi. Tapi sebelum itu, aku mau lihat, kamu siapa sebenarnya? Kamu beneran mau tahu? Oke? Kamu, Lao Chen, Kita kan teman sehidup semati. kenapa bilang gak lihat? Waktu Zhang Xianli peluk aku, Dengan erat, kamu cuma 3 meter dari aku. Lian? Soal yang kamu bilang, aku beneran gak lihat. CCTV juga gak rekam. Aku gak mungkin bohong. Rusak nama baik perusahaan. Tapi cuma butuh satu kata. Buat bukti aku bersih. Kamu beneran gak mau bantu? Aku rasa masalah ini, pasti ada yang aneh. Tenang saja. Aku bakal cari tahu. Chen-Chi, kamu bakal menyesal. Lao Zhao, ini surat undur diri aku. Aku gak bakal ganggu nama kantor. Dulu padahal cuma satu kata. Aku bisa bebas penjara. Tapi kamu malah diam. Chen-Chi, kita jadi begini. Ini balasan buat kamu. Aku tahu 5 tahun lalu, kamu pasti dijebak. Tapi aku punya etika kerja. Persetan dengan etika kerja. Terus aku baru tahu. Zhang Xianli yang jebak aku, ternyata sepupu tunangan kamu, si Lin Xiaoxia. Rela pakai karier aku, Buat bukti setia. Gak. Ini gak ada hubungannya sama Xiaoxia. Aku gak bela kamu. Bukan buat cari muka ke Zhang Xianli. Simpan saja sok moral kamu. Chen-Chi. kalau sesuatu sudah kotor. Lao Chen, kita kan teman sehidup semati. Kenapa bilang gak lihat, waktu Zhang Xianli peluk aku, dengan erat, kamu cuma 3 meter dari aku. Lian. Soal yang kamu bilang, aku beneran gak lihat. CCTV juga gak rekam, aku gak mungkin bohong, rusak nama baik perusahaan. Tapi cuma butuh satu kata, buat bukti aku bersih. Kamu beneran gak mau bantu? Aku rasa masalah ini, pasti ada yang aneh. Tenang saja, aku bakal cari tahu. Chen-Chi, kamu bakal menyesal. Lao Zhao, ini surat undur diri aku. Aku nggak bakal ganggu nama kantor. Lian. Dulu kamu cuma perlu bicara, buat aku bebas dari penjara. Tapi kamu malah pilih diam. Chen-Chi, kita jadi seperti ini. Itu karma buat kamu. Iya. Aku tahu 5 tahun lalu, kamu pasti kena jebak, tapi aku punya kode etik. Persetan dengan kode etik itu, lalu aku baru tahu, Zhang Xianli yang jebak aku. Dia sepupu Lin Xiaoxia, tunangan kamu itu. Kamu korban karier aku, cuma buat cari muka. Tidak. Ini bukan salah Xiaoxia. Aku diam, bukan buat cari muka. Simpan moral sok suci itu. Chen-Chi, sesuatu yang sudah kotor, tidak bakal bisa bersih lagi. Semua yang aku buat hari ini, buat balas rasa sakit hati, 2 kali lipat ke kamu. Jadi kamu mau jadi anjing suruhan Feng Yu?
Kamu juga buat video palsu, buat Xiao Xia bunuh diri. Kamu buat Xiao Xia mati. Benar. Aku mau kamu rasanya kena jebak, dan kena khianat. Kamu pikir target aku, itu Gu Jianshui? Kamu salah. Coba lihat ke belakang kamu. Kamu pasang bom waktu di sini. Aku mau nyawa kamu sekarang, buat bayar dosa lama kamu. Lian? Kamu. Kenapa kamu bisa jadi orang gila seperti ini? Aku gila karena ulah kamu, Chen Qi. Terima hadiah terakhir ini, spesial dari aku. Aku Mau apa? Semua pemicu laser ini terhubung dengan bom kuat. Sentuh sedikit kamu sama pabrik ini langsung hancur. Meski kamu diam saja, bom tetap meledak 10 menit lagi. Aku buang kamu dulu. Tinggal Gu Jianshui gampang atur dia. Lian. Lian. Sialan. Kok begini sih? Pola ini apa? Logo ini. Kenapa kayaknya familiar? Kayak pernah lihat. Pasti kerjaan Lian. Harusnya aku sadar dia. Sampai situ. Cuma bisa coba. Miss Gu, kamu nggak boleh keluar. Mode kuantum proyek CRT sudah selesai, tapi konferensi bioteknologi digelar hari ini aku harus ikut. Gak bisa, teknisi Chen belum balik kalau kamu bahaya gimana? Gak sempat, pikir itu cuma ikut konferensi ini, baru bisa buka jaringan industri proyek CART baru jalan beneran. Oke, aku temanin kamu. Iya. Ayo. Alarm whitelist level 2 frekuensi komunikasi mobil sinyal aneh. Kenapa ada apa? Alarm whitelist level 2. Apa artinya? Sinyal 56 dBm frekuensi 1896 sek cari sumber sinyal saran langsung berhenti cek sekarang. Miss Gu, ada alat pelacak di mobil. Apa? Maksud kamu mobilku ada yang utak-atik? Benar. Terus gimana? Aneh. Mereka ngapain sih? Chen Qi juga nggak angkat telepon. Teknisi Chen pasti kena masalah. Tenang, lihat aku. Mereka gak bisa kejar kita. Duduk yang benar. Bajingan, mereka tipu aku. Kenapa kamu bawa mobil sampai sepi begini? Cepat buka bagasi. Pelacak sudah mati. Dapat. Dia. Selalu sembunyi di mobilku. Apa mungkin masih? Ada alat pelacak lain yang nggak bisa dideteksi. Apa mungkin masih ada alat pelacak lain yang nggak bisa dideteksi? Gak mungkin. Teknologi Shenzhou Mingda. Gak mungkin ada alat yang gak bisa kami deteksi. Ini apa? Ini alat. Bawaan mobil. Untuk kontrol jarak jauh mobil dan pelacak darurat. Perlu disaring sinyalnya? Buat aman. Kita saring semua sinyal. Oke.
Jadi yang di tangan kamu gimana? Naik mobil. Brengsek. Cenci sudah mati, mereka tetap lolos dari aku. Ngapain nyesal gini? Lama gak ketemu. Pak Lian, Pak Yamamoto kenapa kesini? Pasti mau bantu beresin masalahmu? Gak nyangka, sekian lama kamu masih bodoh juga. Kamu selain ngandelin teknologi lainnya, gak ngerti apa-apa. Maaf Pak Yamamoto. Tolong tunjukin aku. Bukan tunjukin. Lihat kantongmu. Pak Yamamoto ini. Kantor pusat tetap percaya kamu. Kamu sudah singkirkan Cenci. Jadi kantor pusat langsung perintah aku cabut semua pengawasan kamu. Terima kasih, kantor pusat percaya, aku juga. Makasih, Pak Yamamoto, sudah latih aku. Kamu pengen tahu lokasi Gu Jiansui kan? Orang ini, petinggi di perusahaan Gu Jiansui. Ada apa-apa? Tinggal tanya, tinggal tanya. Bicara. Gu Jiansui di mana? Kalau kamu bohong ke aku. Bukan cuma copot gigi, ada yang lebih parah. Aku bicara. Gu Jiansui, ke konferensi bioteknologi. Sisanya aku, gak tahu. Apa? Konferensi bioteknologi. Kenapa tim Feng Yu gak dapat info? Karena konferensi dipercepat. Biar gak bocor. Cuma petinggi, industri yang datang. Bajingan. Perkara penting begini, bisa-bisanya kamu tutupin kami, Lian. Kamu itu ngapain sih? Maaf Pak Yamamoto, aku kurang maksimal. Cepat, langsung cari tahu alamat konferensi. Kantor pusat tambah orang sekarang. Semua isi konferensi itu, aku harus dengar. Siap. Sebenarnya kenapa Cenci belum datang? Ayo semua, tenang sebentar. Aku ketua Yayasan Green Move Bioteknologi. Zhang Xianli senang banget bisa pimpin konferensi hari ini. Sekarang, kita panggil Miss Gu buat jelasin singkat proyek Charte. Ayo, kita sambut. Selamat datang. Ini pelindung privasi. Buatan Shen Zumingda. Alat ini bisa temuin alat sadap sekitar, hemat energi, dan praktis. Semoga bantu kamu. Nona Gu, kamu tunggu apa lagi? Cepat naik panggung. Jangan buang waktu berharga semua orang. Pak Zhang, aku ingat di acara ini. Tidak ada kuota untuk yayasan Ludong kamu. Kamu kenapa ada di sini? Bio Ludong kami juga mau bantu kamu. Lagi pula, acara hari ini, kami sumbang 200 juta. Kami mau dorong perkembangan bio nasional. Kamu bohong. Cenci. Itu kamu. Cenci, Benar itu kamu. kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Syukur. Kemarin kamu kemana? Tahu tidak aku sangat khawatir sama kamu? Cenci. Bukannya dia sudah mati? Kenapa dia muncul di sini?
Sudah tidak apa-apa, jangan khawatir. Maaf. Aku tadi terlalu emosi. Semuanya. Munculnya aku mungkin buat kalian kaget. Buat kalian kaget. Terutama Tuan Yamamoto. Dari seberang laut, aku kenalin dia. Tuan Yamamoto ini adalah pimpinan Asia. Organisasi mata-mata Feng Yu. Organisasi mata-mata. Dia ternyata mata-mata. Keamanan acara. Sangat ketat. Masih ada orang begini. Apa itu organisasi mata-mata? Apa acara penting begini? Ada mata-mata asing. Benar. Ini keterlaluan. Siapa yang bawa dia? Jangan kasih ampun. Kalian pasti penasaran, gimana dia bisa masuk? Tanya saja sama Zhang Xianli ini. Ketua Zhang. Selama ini, Feng Yu kasih kamu berapa banyak uang? Sampai kamu setia kerja buat mereka. Kamu. Cukup. Tuan Chen Qi. Bukannya kamu? Harusnya sudah mati kena bom? Gimana caranya? Kamu bisa selamat? Yamamoto. Kamu punya banyak rencana, tapi satu salah langkah. Langkah yang mana? Salah langkah itu adalah aku. Salah langkah itu adalah aku. Lian, kamu. Apa maksud kamu? Kamu mau khianat Feng Yu? Yamamoto, jangan pikir sogokan kalian bisa beli aku. Kamu selama ini kerja buat Shenzhou Mingda? Benar. Dulu, kamu mau tarik Lian, kamu dan Zhang Xianli jebak dia, sampai dia masuk penjara. Lalu, kami buat rencana ini. Untuk tipu kalian. Kamu sudah yakin? Jadi mata-mata Feng Yu itu sangat bahaya. Itu sangat bahaya. Ini kesempatan bagus. Mereka jebak aku. Biar aku benci Shenzhou Mingda. Kalau aku masuk Feng Yu, aku bisa tahu teknik mereka. Ini sangat untung buat kita. Kamu terlalu nekat. Aku mau diskusi sama Chen. Jangan. Chen rekan terbaik aku. Dia pasti tidak setuju. Jangan kasih tahu dia. Tapi, sudah. Kita insinyur anti sadap. Ada tanggung jawab yang tidak bisa lepas. Semuanya. Aku mau bilang, Lian bukan pengkhianat Shenzhou Mingda. Dia pahlawan industri anti sadap. Bungset. Jangan bicara soal keadilan di sini. Chen Qi, apa kamu lupa? Lian yang buat istri kamu mati. Kamu maafkan dia begitu saja? Gimana kamu hadap istri kamu? Yamamoto. Adu domba kamu tidak guna. Aku sudah punya bukti kuat. Bukan dia pembunuhnya, tapi orang lain. Kamu bilang, pembunuhnya orang lain. Aku mau dengar, apa bukti yang kamu punya? Mau tahu? Baik. Aku buat kamu nyerah. 2 tahun lalu, orang yang buat video palsu dan buat istri aku mati. Tato di tangannya pakai tinta khusus, Feng Yu. Pas kena sinar ultraviolet, warna tato itu bakal muncul. Waktu di pabrik hari itu, dia lepas topeng. Ada sinar ultraviolet di sana, tapi tatonya tidak berubah. Saat itu aku tahu, Lian bukan pembunuhnya. Dia tidak jujur padaku. Pasti karena ada alasan. Waktu itu Feng Yu pasang alat sadap di aku. Identitas aku tidak boleh bongkar. Makanya aku ngaku aku yang bunuh Xiao Xia. Kamu mau tahu? Gimana aku bisa kabur? Karena ini kode antara aku, Lian dan Zhao Gang. Pas lihat ikon ini, aku paham semuanya. Bom yang dia pasang tidak bakal bunuh aku. Sudah. Lihat. Boleh juga? Lauli, kamu kanak-kanak sekali. Setiap buat satu onderdil, kenapa tempel stiker ini? Kamu tahu apa? Lihat gambar ini, mirip kita bertiga kan?
Ada aku di kamu, ada kamu di aku. Maksud kamu, kalau kita bertiga kumpul, kita tidak bisa patah, tidak bisa kalah. Ya, Lao Zhao pintar bicara. Tim teknis Shenzhou Mingda kita harus terus kuat begini. Ternyata Feng Yu kami, terus kalian permainkan. Yamamoto, saat buat itu 2 tahun lalu, apa kamu tidak sangka bakal ada hari ini? Apa? Kamu bilang aku bunuh istrimu? Aku kasih ingat kamu, jangan asal bicara. Sudah sampai begini, kamu masih tidak mengaku? Aku memang tidak buat. Kenapa aku harus mengaku? Mau apa kamu? Ternyata benar kamu. Dasar binatang. Bajingan. Binatang. Balik sia-sia aku. Atasan Feng Yu kami, yang punya tato ini, semua bisa ganti warna. Mau pakai ini, untuk fitnah aku? Mimpi saja kamu. Yamamoto. Percuma kamu tidak mengaku sekarang. 2 tahun lalu kamu, minta ke tim teknis Feng Yu, buat palsu video Xiao Xia. Tapi kamu lempar salahnya, semua ke aku. Aku sudah kasih catatanmu, ke pihak polisi. Kasus mata-mata dan bunuh. 2 tuduhan ini, tidak ada yang bisa lolos. Kamu. Biar kalian jatuh aku sekarang, terus kenapa? Selama ini, Feng Yu kami, kumpul semua orang hebat. Terus kembang teknologi sadap. Biar kali ini kalian menang, lain kali, kami pasti balas menang. maaf kami buat kamu kecewa, selama ini. Lian, dari dalam Feng Yu kalian, sudah kirim balik 37 set alat enkripsi. Juga tentang itu, teknologi lompat frekuensi terbaru, sudah kami kuasai semua. Gerak sekarang. Iya. Mau apa? Ada yang aneh. Ada logam di bawah panggung. Ada titik panas di ventilasi. Itu semprotan api palsu. Isinya kamera lubang jarum. Di stand juga ada aneh. Ada alat sadap di sekat. Kenapa? Kenapa jadi begini? Shan Ben kamu pikir karena Feng Yu ancam dan rayu kami, bisa hancur Shenzhou Mingda? Aku kasih tahu kamu, bakti pada negara, iman dalam darah kami. Teknik profesional, senjata jaga iman kami. Benar. Shenzhou Mingda kami, sudah ada 20 tahun, masih ada di puncak. Bukan karena alat gudang sangat canggih, tetapi tiap orang Mingda, dalam hati tahu. Jaga Shenzhou, Mingda teknologi tinggi, tugas kita semua. Bagus. Bicara bagus. Shan Ben Yimu, Zhang Xianli. Bukti jahat kalian berdua, semua sudah kami pegang. Setelah ini, serah kalian ke polisi. Tidak, tidak. Jangan. Tidak. Aku tidak kenal. Jalan. Tidak kenal orang Jepang ini. Aku tidak kenal. Aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Zenchi. Terima kasih. Makasih bantu aku lagi. Sama-sama. Semua tunggu kamu. Cepat naik panggung. Iya. Semua. Sangat hormat, hari ini diri sini, ikut kalian semua, pertemuan puncak ini. Bahas industri ini, tren kembang, dan arah depan. Di sini. Aku mau makasih, Pakar Shenzhou Mingda. Pakar Shenzhou Mingda, Xiao Xia. 2 tahun sudah. Akhirnya tangkap pelaku itu. Saudara, selamat pulang, balik ke Shenzhou Mingda, rumah kita sendiri. Lama tidak balik, rasa agak asing. Kamu rasa salah. Tugas bahaya begitu, kamu tidak bilang saudara, katanya mau apa, rekan seumur hidup, pergi sana kamu. Demi Tuhan, aku bukan takut, kamu tidak jaga rahasia. Mulut dia itu, apa sangat bocor? Aku bilang kalian.
Sudah lama lewat, masih tidak bisa damai. Lama tidak jumpa, saudara. Saudara,